terhormat kepada Bapak Jenderal selaku Guru Senior, yang kami hormati kepada Bapak Abdul Halik selaku pengajar praktik, serta guru-guru seluruh staf Dewan Guru SD Negeri Cikarang 1 yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, nikmat, sempat, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di gedung SD Negeri Cikarang 1 dalam acara Visi dan Prakarsa Perubahan CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes oleh Bu Julaiha SPD. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia seluruh dunia menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang keempat yaitu penutup. Kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Jalaluddin MPD selaku Guru Senior. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Halik selaku PP pengajar praktek dari CGP Angkatan 11, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan apa Pak ini? Visi dan prakarsa perubahan dari CGP Ibu Julaiha. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, kita nanti memaksimalkan waktu karena waktunya tidak banyak ya. Dimaksimalkan sebaik mungkin, senyaman mungkin, seefektif mungkin agar apa yang diharapkan oleh kita semua bisa terlaksana. Terutama dalam hal ini Bu Julaiha sebagai CGP Angkatan 11. Bapak Ibu yang berbahagia, ini semua sebagai pembelajaran panjenengan yang belum mengikuti CGP. Mudah-mudahan nanti ke depan panjenengan bisa untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan masih ada ya Pak. Walaupun ini di detik-detik terakhir biasanya peralihan ke pemerintahan itu biasanya berubah kembali. Namun barangkali nanti ada keberlanjutan lah, entah itu apa namanya, pokoknya keberlanjutan dengan hal ini. Ya seperti halnya saya dulu waktu angkatan 9 seperti ini juga Bapak Ibu tetap diminta ikut berpartisipasi aktif ya. Berpartisipasi aktif untuk kelancaran pendidikan guru penggeraknya Bu Eha, dan manfaatnya nanti akan dihasilkan untuk sekolah kita. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Abdul Khalik selaku pengajar praktik. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Cikanang 1. Yang saya hormati Bapak Jalaluddin MPD selaku perwakilan Kepala Sekolah SD Cikanang 1. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hari ini kita diberi kesehatan, kelimpahan rahmat, sehingga kita bisa duduk di sini untuk acara visi dan prakarsa perubahan. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Khalik, pengajar praktik dari Ibu Juleha, angkatan 11 CGP angkatan 11. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kersana, dekat nih Bapak Ibu, tetangga sendiri. Di SMK Negeri 1 Kersana, mungkin kalau saya cerita lebih dahulu mungkin akan kaget nih dengan latar belakang yang jauh berbeda. Jadi saya itu pegulat, petarung yang masih aktif. Kemarin bertanding di Porprov, sekarang nggak tahu nanti mau pensiun atau enggak, itu tergantung nanti generasinya ada atau tidak, karena menurut saya sudah cukup lagi deh. Namun saya ketika mendengar agak kaget nih, saya guru tata boga. Jadi tata boga tapi hobinya bulat. Hobi bulat ini sudah saya tekuni sebenarnya sejak SD, sejak ada Smackdown gitu. Hanya saja nggak ada wadahnya. Wadahnya itu sejak SMA. Di SMA 2 ada wadahnya, saya ikut judo, kemudian ikut gulat, dan kemarin bertanding di sambo. Jadi saya punya basic bela diri. Namun tidak mengurangi kecintaan saya di dunia tata boga. Jadi alhamdulillah saya di tata boga juga serius membidangi itu, dua-duanya jalan. Boga itu kerjaan saya, olahraga itu hobi saya. Jadi profil saya juga olahraga dan olahraga gitu. Olahraga dan olahraga. Jadi olahraga hobinya, olahraga itu kerjaannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas visi dan prakarsa perubahan. Kalau dulu itu visi sekolah nih yang dibahas nih, namun karena beberapa masukan dari beberapa sekolah yang CGP angkatan sebelumnya, jauh sebelum saya, karena banyak komplainan dari sekolah, mengingat diskusi yang disampaikan itu seperti menganggap mau merubah visi sekolah. Jadi sekarang bergeser, visinya bukan visi sekolah tapi visinya guru penggerak. Jadi nanti yang akan disampaikan itu visi guru penggerak untuk UJLH. Namun tidak mengurangi esensinya. Berharap Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi. Visi yang akan disampaikan itu bisa untuk sekolah. Namun tidak untuk merubah itu. Syukur-syukur kalau merubah nggak apa-apa. Kalau memang ada perubahan. Kemarin ada seperti ini juga untuk PI 2 di Lala SD Banjar 2 yang Pak Junior di Lala. Bapak kepala sekolahnya itu ditugasi sama pengawas untuk merubah visi yang sudah lama itu tidak diganti-ganti. Nah, itu kan gayung bersambut gitu Bapak Ibu. Gayung bersambut. Akhirnya sekalian aja diskusi itu dijadikan visi sekolah. Alhamdulillah kemarin sudah ada wacana dan sudah dibuat, dan kemudian akan dilanjutkan di dalamnya, akan lebih diproses lebih jauh lagi. Jadi kalau yang sekarang itu
yang kita bahas adalah visi guru penggerak Ibu Juleha. Nih. Syukur-syukur nanti Ibu Juleha bisa menularkan nih ilmunya yang kemarin sudah didapat dari 1.1 sampai 1.4. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini bisa menambah warna di sekolahan ini. Dan ini saya sampaikan untuk ke depan, Ibu Juleha ini nanti ke depan tugasnya lumayan berat dan butuh kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian. Pertama ada diseminasi budaya positif. Nanti ini butuh kolaborasi dari Bapak Ibu. Kebetulan CGP angkatan ini menginjak di bulan Agustus, bulan yang dimana semua kegiatan itu tumpah ruah di situ. Kalau misalnya tidak dikerjakan segera, nanti akan kerepotan gitu. Kemudian ada tugas selanjutnya segitiga restitusi. Jadi semacam apa pun kenakalan, entah itu kenakalan remaja atau kenakalan siswa atau apa, penanganannya seperti apa. Jadi di dalam CGP itu tidak hanya membahas tentang filosofi KHT, tapi juga membahas tentang bagaimana cara menangani siswa, bagaimana menangani manajemen pembelajaran juga nih. Kemudian besok ada video seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa bekerjasama dan bisa tertular nih. Kemudian yang Bapak Jalal sampaikan, kalau Bapak Ibu berkenan nanti kalau ada kesempatan di CGP berikutnya, monggo mendaftar aja Bapak Ibu, karena benefitnya juga cukup menarik nih. Ketika tidak hanya kepala sekolah atau pengawas nih Bapak, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada rekannya yang belum PPG, ini nanti lewat jalur tol tanpa mengikuti pendidikan langsung tes. Nih, kalau PPG yang reguler itu kan harus mengikuti pendidikan dulu. Kalau ini kalau sudah CGP nanti lewat jalur tol langsung tes. Nih, itu saja. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat buat Ibu Juleha tentunya dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Juleha SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya izin berterima Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jalaluddin MPD sebagai guru senior dan juga Bapak Abdul Khalik sebagai pengajar praktik dari CGP Angkatan 11, dan untuk rekan-rekan guru saya, terima kasih untuk hadir pada diskusi visi dan prakarsa perubahan pada hari ini. Rekan-rekan guru hebat, Zig Ziglar pernah berkata, untuk menjadi hebat, kita harus memulai dahulu. Nah, semoga pada saat langkah kita hari ini dalam diskusi visi dan prakarsa ini adalah awal dari langkah-langkah hebat, hari-hari hebat dan luar biasa kita ke depannya. Dan saya, Juleha, hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang kurang lebih 30 menit ke depan. Bapak Ibu hebat, ketika mendengar kata visi, apa kira-kira yang tergambar dalam
atau visi itu adalah harapan kita. Visi yang jelas dan inspiratif tentu akan dapat memotivasi semua anggota komunitas sekolah untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Visi itu diibaratkan sebagai finish. Jika kondisi sekarang kita adalah dari start, maka visi akan membantu kita untuk mencapai finish itu seperti apa. Jadi harapan atau tujuan yang ingin dicapai itu yang seperti apa. Dan visi kita tentu sebagai pendidik akan berhubungan erat dengan murid yang kita ajar. Visi yang akan menjadi tujuan kita itu adalah impian murid kita di masa depan. Kondisi murid kita di masa depan tentu itu adalah gambaran dari generasi Indonesia di masa depan. Seperti itu. Nah, bagaimana visi yang ideal itu? Yang pertama, itu visi itu harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apalagi sekarang kita kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kodrat alam di sini berarti harus disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dari lingkungan dari murid tersebut. Seperti misalkan kita di pedesaan di Brebes, maka kita juga menyesuaikan dengan kultur Brebes. Berbeda dengan murid yang ada di misalkan daerah nelayan, itu tentu pembelajarannya, itu muloknya juga akan berbeda dengan yang ada di Brebes seperti ini. Sedangkan untuk kodrat zaman, tentu setiap murid, setiap generasi harus kita didik, kita tuntun sesuai dengan zamannya. Misalkan sekarang semuanya serba digital, maka sudah sepatutnya juga kita harus berjalan dinamis agar kita bisa menjadi fasilitator yang baik, tetap relevan dengan zaman yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, selain harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka visi yang ideal itu juga harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan nasional dari semua satuan pendidikan, di mana karakter-karakter yang akan kita bentuk dalam satuan, entah itu PAUD, SD, SMP ataupun SMA, itu harus mengacu pada karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil Pancasila semuanya ada berapa? 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk yang kedua adalah kebinakaan global, lalu gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi karakter-karakter inilah yang semuanya akan menuju ke sini. Profil pelajar Pancasila. Demikian visi yang ideal. Terutama berarti filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk memberikan gambaran tentang visi yang lebih bermakna dan juga karena visi itu erat kaitannya dengan murid, seperti apa sih murid kita yang kita inginkan, karakter murid yang kita inginkan dalam visi itu, saya ingin menayangkan cuplikan dari sebuah film tahun 2012, judulnya Tanah Surga Apanya. Film ini terutama menyoroti tentang karakter Salman. Jadi karakter Salman ini adalah seorang anak Indonesia yang hidup di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Salman tinggal dengan kakeknya, ayahnya sudah menikah lagi dan menjadi warga negara Malaysia. Tetapi ya, dengan segala keterbatasan yang ada, Salman ini sangat menginspirasi. Jadi mari kita lihat videonya nih. Pernahkah kita membayangkan tinggal di daerah dengan segala keterbatasan? Edukasi, listrik, komunikasi, kesehatan, bahkan pendidikan. Tanah Surga katanya, sebuah film yang mengajarkan banyak makna. Namanya Salman, hidup
sederhana di perbatasan, dan mempunyai semangat tinggi untuk bersekolah, sampai bersedia membantu mencari nafkah. Itu merah putih. Aku tahu ini warnanya merah, ini warna putih, nah ini kuning, ini hijau, ini warna coklat. Merah putih itu bendera Indonesia, Pak. Ini kan main pembungkus dagangan aku. Ini bendera pusaka. Ini mandau pusaka kakek aku. Begitu. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Saman. Tanah surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kain dan jalan cukup untuk hidup. Katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau kenduri. Katanya, tapi kenapa ayam tercium angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya, tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tempat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya, tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Nah, ini kain 1 15 ringgit, 2 25 ringgit. Woi, terima kasih. Sama-sama. Pak, saya punya kain masih baru, kualitas bagus. Buatan untuk bapak, bapak lebih gagah kalau memakai ini. Bapak yang mau beli, suka ada yang namanya pun itu. Bersedia mengorbankan harta yang dimiliki. Dia berhasil menjunjung tinggi kehormatan bendera negaranya. Dia yakin dan percaya bahwa pengorbanannya untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Dari sikap dan kreativitasnya, terlihat bahwa Salman memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia sebagai kemampuan awal bela negara. Cara dia menghadapi pedagang yang lebih besar darinya, isi yang dibacakannya, dan semisal menunjukkan bahwa dia senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah diberi Sang Tuhan Yang Maha Esa. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
Salman ini adalah salah satu karakter murid impian. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tapi dia mampu tumbuh menjadi murid yang kreatif, bekerja keras. Dia juga sopan terhadap orang yang lebih tua, percaya diri pada saat tampil di depan kelas ya tadi, pada saat membacakan puisi dia sangat percaya diri. Dan lagi dia juga menunjukkan bahwa dia memiliki kenalar kritis pada saat dia sangat kritis terhadap keadaan sosial ekonomi yang terjadi di situ. Nah, kalau karakter Salman ini cukup menginspirasi Bapak Ibu, bagaimana dengan gambaran murid yang Bapak Ibu inginkan di masa depan? Karena visi kita itu tentu menentukan murid seperti apa yang ingin kita bentuk, murid seperti apa yang kita inginkan. Apakah kita seperti ini ya, yang memiliki budayanya, yang mencintai kebudayaannya, atau yang cakap teknologi, atau misalkan ini yang bisa berkolaborasi dengan baik sesama murid ataupun pada saat kegiatan sekolah. Tentu kita memiliki murid impian versi kita, tetapi tentu kita harus menuangkannya juga dalam bentuk kalimat agar bisa menjadi visi yang ideal bagi kita semua. Karena visi yang inspiratif akan memacu kita untuk bisa mengupayakan perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat penumpang ya, tentang kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terus kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa dan untuk mengisi kalimat penumpang ini saya akan membagikan kuesioner dan mohon Bapak Ibu bersedia untuk mengisinya. Oh, di situ ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya minta perwakilan untuk membacakan kalimat penumpangnya ke depan. Bu Ika mungkin di depan. Saya bacakan aja ya, Bu Eka. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Menurut saya itu memimpikan murid-murid yang pertama adalah soleh dan solehah, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, berpikir yang cukup kritis, dan semangat dalam belajar. Yang pertama, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, kita percaya adalah anak-anak yang mempunyai karakter dan keunikan yang berbeda, memiliki bakat serta keistimewaan yang dapat kita kembangkan dengan baik. Di sekolah
kita mengutamakan apa? Kita di sekolah perlu mengutamakan kepentingan murid dan juga pendidikan karakter. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu harus sesuai dengan minat dan bakatnya, dan murid berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin yakin di sini kalau menurut saya itu kita harus menjadi fasilitator, motivator, inspirator, dan partner yang baik untuk anak-anak didik kita di sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kepentingan murid memang harus lebih diutamakan, dan mengajar itu harus sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada lagi yang mau membacakan hasil dari kalimat penumpang tentang murid impiannya dan juga sekolah yang kita inginkan. Pak Lutfi, monggo. Yang itu Pak. Buatan mau mencoba? Mau dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kalimat tumpang ya, melengkapi kalimat tumpang yang sudah ada di sini di poin-poinnya. Mungkin intinya sih nggak jauh-jauh amat dari itu gitu Pak. Karena pengennya sih ideal seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, itu gitu. Jadi, yang pertama, kalimat tumpang kita memimpikan murid-murid yang punya akhlak yang baik itu tentunya, punya adab dan punya motivasi belajar yang tinggi. Jadi dari rumah tuh udah seneng gitu mau sekolah gitu ya, nggak mau jajan, nggak mau main. Jadi niatnya mau sekolah dulu gitu. Kemudian yang kedua, ya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang punya keistimewaan tersendiri gitu. Masing-masing punya keunikan dengan potensi yang mereka miliki, dan kita yang mendampingi dan mengarahkan mereka dalam perkembangan pendidikannya di sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang mengutamakan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Biasanya itu ya pendidikan karakter nih Bapak Ibu, yang memang sesuai dengan apa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu di sekolah dengan tujuan untuk memperoleh ilmu dan mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, makanya ya kita itu orang tua mereka di sekolah yang akan membimbing dan mendampingi mereka selama di sekolah. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dalam proses belajarnya sehingga tujuan mereka untuk mendapatkan ilmu akan tercapai dan membangun karakter mereka yang baik tentunya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik itu hakikatnya adalah aset bangsa yang harus kita bimbing, kita dampingi, kita arahkan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Atun. Mungkin satu lagi, ada yang mau membacakan? Monggo. Bapak-bapaknya nggak ada yang maju. Jadi misalkan dua aja nggak apa-apa.
tadi berdasarkan pertanyaan, apakah mirip karakter-karakter yang kita inginkan dari murid kita itu? Tadi kalau secara garis besar berakhlak mulia, seperti itu. Tentunya berprestasi juga, tadi. Nah, untuk visi SD Negeri Cikadang 1, visi sekolah kita itu adalah terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa, dan mampu bersaing di era global. Dari visi SD Negeri Cikadang 1 ini, menurut Bapak Ibu, apakah sudah cukup untuk menggambarkan tentang murid impian atau situasi sekolah yang Bapak Ibu inginkan? Berarti kalau misalkan kita kaji lebih lanjut seperti tadi tentang visi ideal, untuk visi SD Negeri Cikadang 1 ini, apakah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Yang tentang berpihak kepada murid, berarti di sini kan udah fokusnya kita ke murid. Terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, seperti itu. Dan apakah ini juga sudah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam menurut Bapak Ibu? Berarti visi dari SD Cikadang 1 ini sudah merupakan salah satu visi yang ideal karena sudah berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan untuk itunya profil pelajar Pancasila, apakah nilai-nilainya sudah tercantum di dalam visi kita, visi sekolah kita? Berarti unggul dalam prestasi ini bagian yang mana Bu dalam profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis mungkin terus berlandaskan iman dan takwa, jelas itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Dan mampu bersaing di era globalnya, ini berarti untuk yang kodrat zamannya berarti kita sudah sepakat bahwa visi dari sekolah kita SD Negeri Cikadang 1 itu berarti sudah selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ataupun profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Abdul Khalik, bahwa di sini selain visi sekolah, saya akan menyampaikan juga visi saya sebagai guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini saya memohon pada Bapak Ibu, apakah visi guru penggerak ini yang sudah saya susun ini, apakah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila? Kalau misalkan kita amati lagi, apakah menurut Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan atau misalkan ada ide lain atau gimana menurut Bapak Ibu untuk visi guru penggerak yang saya ajukan ini? Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Bu Ida, monggo. Yang ingin saya tanyakan adalah penggunaan istilah antara beriman itu di situ berakhlak mulia ya. Penggunaannya lebih tepat ke berakhlak mulia, beriman atau yang ini Bu? Iya. Atau dengan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Kira-kira mana yang lebih tepat deh? Maksudnya yang sebaiknya dipakai. Itu di situ kan terwujudnya murid yang berakhlak mulia. Itu lebih tepat pada beriman atau bertakwa atau berakhlak mulia. Dan murid yang beriman dan bertakwa atau mungkin yang berakhlak mulia. Maksudnya itu yang saya tanyakan. Jadi untuk tujuan yang sama, intinya kan kita beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kira-kira kalau misalkan kita tujuannya ke situ, kalimat yang lebih bagus ibaratnya ya, yang lebih menginspiratif, yang mana seperti itu Bu? Kira-kira itunya yang ingin ditambahkan ya? Apakah ini berakhlak mulia
mulia perlu diganti dengan beriman dan bertakwa atau tetap berakhlak mulia seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi? Ayo Bu Atun, barangkali. Oh iya, buku agama ini urusannya ya, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Gimana Ibu, monggo? Oke, terima kasih. Oke, Itu apa ya? Bener ya? bener ya kayaknya ya. Kita puas ya mic-nya ya. Iya. Jadi enak juga. Mungkin tadi di penggunaan visi sekolah ya. Di sekolah itu kan unggul, terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa dan mampu bersaing di era global. Sedangkan yang punya Bu Eha ya, yang CPP yang terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif dan berwawasan lingkungan. Kalau pendapat saya sih itu semua sudah baik ya, sudah baik. Terus untuk kalimatnya juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Tapi kalau saya boleh berpendapat, saya setuju gitu dengan Bu Eha ini visinya berakhlak mulia gitu ya. Terusnya murid dan berakhlak mulia. Karena menurut saya kalau iman dan takwa itu ya sudah melingkup ke akhlak mulia gitu. Jadi kalau kayak semacam apa ya, hadirnya iman dan takwa itu ya nanti akan melahirkan akhlak yang mulia gitu. Jadi goalnya itu, intinya di akhlaknya itu. Jadi tadi pun waktu kalau saya sendiri tadi yang melengkapi kalimat rumpang itu fokusnya ke akhlak emang gitu ya. Banyak akhlak dan karakter yang baik, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah itu tersambungnya kepada kalimat berakhlak mulia gitu. Sehingga kalau kita membentuk peserta didik di sekolah dengan tujuan mereka agar mempunyai akhlak mulia, nanti bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kepada keimanan dan ketakwaan mereka. Contohnya kayak saya sendiri lah, karena guru agama nih Pak. Gitu. Jadi membiasakan mereka untuk kalau pagi baca surat-surat pendek. Kemudian kalau Jumat yasinan. Ini yang belum tercapai sholat berjamaah Pak, karena kami belum ada musholanya. Mungkin dari kegiatan-kegiatan tersebut nanti akan terbangun ya, karena imannya sudah ada, sudah tumbuh, kemudian yang muncul akhlak yang mulia, yang baik, yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Terima kasih. Jadi ini subjektif saya ya Pak Nek. Pendapat. Berarti Bu Atun setuju untuk penggunaan terwujudnya murid yang berakhlak mulia nih kalimat itu. Jadi kalau saya tangkap dari bahasanya Bu Atun, seolah-olah berarti dengan memakai kata berakhlak mulia itu sudah tersirat beriman dan bertakwa gitu. Berarti ini yang tersuratnya adalah berakhlak mulia, tapi yang tersiratnya di dalamnya itu sudah terkandung juga beriman dan bertakwa seperti itu gitu. Monggo Bapak, siapa tahu mau menanggapi. Bapak Darto. Oh, bapaknya ada 3 soalnya. Oh iya, mungkin semua bapaknya, Bapak Darto, Pak Reza, Pak Lutfi. Setuju dengan berarti untuk yang berakhlak mulia, menurut Bapak Ibu udah tepat nih tengerti. Jadi penggunaan untuk kata yang ini ada tambahan lain, misalkan mungkin ada yang masih perlu saya tambahkan atau masih ada yang kayaknya kurang. Terima kasih. Saya tambahkan. Ini. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Mungkin bisa ditambahin berprestasi, kreatif, dan inovatif. Ada kreatif juga bisa membuat. Kalau inovatif nanti kita berpikir lagi inovatif, bikin apa gitu. Bisa sesuatu yang bisa baru lagi, alat baru lagi seperti itu. Kreatif dan inovatif berarti jadi supaya anak kita itu tidak menjadi follower ya Pak ya, yang menciptakan sesuatu yang baru. Prestasi sudah kreatif bisa menjalankan alat apa inovatifnya bikinnya mungkin kalau di olahraga mungkin peralatan sederhana atau apa mungkin bisa membantu untuk
terutama contoh mungkin kalau bola pasti bisa inovatif yang paling mudah bola menggunakan kertas atau bikin apa. Jadi anak juga mungkin selain kreatif dan inovatif. Kalimat ini apakah sudah tadi Pak Reza usul untuk menambahkan inovatif, kreatif dan inovatif berarti ya. Berarti Bapak Ibu kalau kreatif sama inovatif apakah dua hal yang berbeda? Misalkan supaya ini kalimatnya lebih padat kayak tadi kan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebetulnya ada dalam ibaratnya selaras itu ya, maksudnya sama. Nah untuk kreatif dan inovatif menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah itu dua hal yang sama apa dua hal yang berbeda? Apa? Kalau kreatif kan tidak ada barangnya kita jadi apa gitu. Kalau inovatif kan belum ada sama sekali. Murid-murid kita bikin apa nih? Kalian bisa buat apa gitu lah. Berarti kalau inovatif sudah lebih ke prakteknya gitu Pak. Udah ada barang-barangnya. Belum ada barangnya. Belum. Kalau kreatif ada barang kita bikin apa itu? Kayak ibaratnya, berarti yang dimaksud Pak Reza itu barangnya sudah ada tapi diimprove. Iya, kalau kreatif. Inovatif kan belum ada sama sekali. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau kreatif itu ibaratnya kayak dimodifikasi seperti itu. Dan untuk yang lain bagaimana? Apakah untuk berwawasan lingkungan? Ini saya juga sebetulnya agak bingung ya untuk memilih kata berwawasan lingkungan menurut Bapak Ibu apakah lebih baik cinta lingkungan atau berwawasan lingkungan gitu. Ini tuh maksudnya saya tuh pengen supaya anak-anak tuh lebih bisa menjaga alam seperti itu karena kan sekarang juga ya kalau berwawasan lingkungan bisa juga kita dengan sesuai dengan kultur dari sosial kita. Misalkan di Brebes tadi kan jangan sampai ibaratnya orang Brebes nggak bisa bikin telur asin kan seperti itu. Berwawasan lingkungan, tapi juga saya ingin supaya anak-anak saya itu murid-murid saya juga punya kesadaran untuk menjaga bumi seperti itu, tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menjaga tanaman, merawat tanpa ibaratnya tanpa kita harus setiap hari gembar-gembor atau misalkan harus menyuruh seperti itu, tapi mereka sadar kita memang harus hidup berdampingan dengan alam, menjaga alam seperti itu. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini kalimat saya sudah tepat berwawasan lingkungan atau bagaimana gitu? Saya juga mohon saran dari Bapak Ibu. Jadi untuk artinya lebih luas nih. Kalau berwawasan lingkungan, kalau cinta lingkungan lebih ke alamnya ya. Kalau berwawasan lingkungan bisa ke alamnya, bisa ke sosial kulturalnya juga. Nah, pripun Bapak Ibu? Berarti ini berwawasan lingkungan saja gitu. Mungkin soalnya saya juga masih butuh masukan, saya juga masih belajar, saya jadi butuh saran dari Bapak Ibu semua. Saya cukup berwawasan sudah simple. Lingkungan itu luas itu dikata berwawasan itu simple kan, simple. Kalau dilakukan penjauhan level banyak luas berwawasan semuanya karena untuk nambah kata disimpulkan berwawasan itu. Pak, ini Pak. Berarti ini kalau misalkan dari hasil diskusi kita untuk visi guru penggerak ini saya jadinya nanti tetap menggunakan murid yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas sarannya, tanggapannya, masukannya. Semoga ini berarti akan mampu menginspirasi kita semua untuk mencapai perubahan di sekolah kita menuju sekolah yang lebih baik. Karena sudah baik, tapi bisa lebih baik lagi. Nah, dari visi guru penggerak ini, maka untuk bisa mewujudkannya menjadi sebuah perubahan itu ada
saya juga mempelajari tentang pendekatan inquiry apresiatif, Bapak Ibu. Apa itu inquiry apresiatif? Ini adalah satu pendekatan ya pengembangan organisasi. Nah, kalau kita berarti kan satuan pendidikan yang fokus pada mencari dan mengapresiasi kekuatan, keberhasilan, dan potensi positif dalam suatu sistem atau komunitas. Fokusnya pada apa yang kita miliki, hal-hal positif, kekuatan kita. Ini adalah salah satu pendekatan inquiry apresiatif yang jadi pengembangan organisasi ini fokus pada kekuatan, potensi positif, dan pendekatan ini tujuannya adalah mengupayakan agar kelemahan-kelemahan suatu sistem atau yang tidak kita miliki dalam organisasi tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan yang ada atau yang kita miliki berbasis aset ya, aset yang kita miliki. Nah, seperti mungkin contohnya tadi dari kita memang tidak memiliki, kalau contoh dari Bapak Dato yang tadi misalkan tidak memiliki matras, terus tidak menjadikan itu sebagai suatu penghalang. Nah, nggak perlu senam lantai, kita nggak punya matras seperti itu. Kalau seperti itu, berarti kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, kekurangan kita. Tetapi Bapak Dato tadi mencontohkan dengan apa ya? Dengan kekurangan yang dimiliki tidak menjadi penghalang untuk melakukan itu. Nah, terus dengan kreatifnya menciptakan suatu inovasi, membuat matras dari apa ya, berarti sabut kelapa nih Pak, kalau kertas itu dari sabut kelapa. Nah, ini juga sudah merupakan salah satu contoh dari inquiry apresiatif. Jadi apa yang tidak kita miliki tidak akan menjadi penghalang, karena ada banyak cara untuk mewujudkan suatu perubahan sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita jangan fokus pada apa yang tidak kita miliki, tapi kita fokus pada aset atau kekuatan dan potensi positif yang ada di dalam organisasi kita. Nah, untuk prakarsa perubahan berdasarkan visi yang tadi saya jabarkan, prakarsa perubahan saya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Ini adalah prakarsa perubahan saya. Untuk mewujudkan dari prakarsa perubahan ini tentu memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar prakarsa perubahan ini mampu terwujud. Nah, dan untuk ini mewujudkannya saya menggunakan tahapan Bagja, Bapak Ibu. Metode Bagja ini adalah salah satu akronim gitu. Untuk B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan untuk yang A-nya adalah atur eksekusi. Dan untuk menyusun Bagja ini saya juga membutuhkan masukan, saran, dan ide dari Bapak Ibu sekalian agar prakarsa perubahan yang saya inginkan tadi bisa terwujud. Nah, untuk Bagja ini, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Dan untuk pertanyaan utama yang keduanya adalah apa nilai-nilai inti dari keimanan, ketakwaan, dan karakter profil pelajar Pancasila yang perlu ditekankan dalam pendidikan. Ini berarti dari tadi murid impian yang kita buat pada kalimat rumpang hampir semuanya kan mengacu pada murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Sepertinya tadi saya melihat tidak ada jawaban yang tidak ada beriman dan bertakwanya ya. Jadi makanya saya ingin prakarsa perubahan saya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan pendalaman karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, untuk ini tindakannya kita nanti melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta karakter pelajar. Lalu nanti kita juga bisa mengumpulkan data
entah itu melalui wawancara, kuesioner ataupun nanti observasi pengamatan ya dengan siswa, orang tua dan guru tentang pandangan mereka mengenai keimanan, ketakwaan dan karakter profil pelajar Pancasila yang perlu ya untuk kita tekankan dalam pendidikan di sekolah kita. Karakter yang mana sih yang akan kita utamakan untuk ditekankan seperti itu. Untuk tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Di sini pertanyaan utamanya apa saja pengalaman sukses yang telah dimiliki dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan dan karakter profil Pancasila. Kita sudah berhasil apa? Maksudnya misalkan seperti kalau kita sebagai guru untuk penanaman karakter berarti biasanya melalui cara. Yang pertama pembiasaan dan yang kedua menginternalisasikannya dalam pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu. Nah, kita akan menggali ambil pelajaran itu dari praktek yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah berhasil dengan misalkan metodenya seperti itu. Dan untuk pertanyaan utama yang kedua adalah program atau kegiatan apa yang paling efektif dalam meningkatkan aspek-aspek tersebut di sekolah kita. Untuk yang di sekolah kita sudah dilaksanakan itu kan kayak pembiasaan pembacaan surat-surat pendek nih. Itu kalau menurut saya sudah teratur, sudah dilakukan. Dan untuk kalau sholat duha dulu pernah gitu, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Karena waktu masih ada kelas kosong. Mungkin. Berarti tantangan kita adalah kita tidak memiliki ruang yang cukup ya untuk melakukannya. Padahal ibaratnya kita memiliki aset yang sudah bagus waktu pas kita memiliki kelas kosong. Tantangannya adalah kita tidak memiliki keran yang cukup ya, jadi antrinya cukup panjang ya. Nah sekarang kita sudah memiliki 3 tempat cuci tangan bisa dimanfaatkan juga untuk wudhu, tetapi justru ruangannya yang tidak ada seperti itu Ibu. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang kita miliki. Nah untuk tindakan penyelidikannya tentu kita harus mengidentifikasi program dan kegiatan yang sudah berjalan dan berhasil dalam meningkatkan aspek-aspek tersebut. Dan juga apa yang kita tadi mencari pengalaman yang sudah berhasil, maka kita dokumentasikan atau untuk menunjukkan bahwa peningkatan dalam keimanan dan ketakwaan karakter profil pelajar Pancasila ini berarti kalau dokumentasi lebih ke nanti evaluasinya apakah programnya sudah berhasil atau belum. Lalu kita melakukan analisis data untuk memahami elemen kunci dari program atau kegiatan yang sukses. Ya ibaratnya apa ya, berarti kalau gitu namanya tanda kalau misalkan program kita berhasil berarti apa ya itu namanya ya, indikator ya mungkin. Jadi analisis data apa saja sih indikator-indikator yang akan kita jadikan bahwa program itu sudah berhasil ataukah masih perlu peningkatan dan evaluasi lagi. Itu berarti nanti kita diskusikan bersama indikator dari keberhasilan program yang akan kita lakukan. Untuk langkah yang ketiga, gali mimpi. Nah, seperti apa gambaran ideal dari seorang murid yang memiliki keimanan, ketakwaan dan karakter profil pelajar Pancasila yang kuat? Jadi kita harus memiliki gambaran. Aku ingin supaya murid saya itu ketika mendengar suara azan tanpa harus diminta, mereka otomatis seperti itu. Misalkan itu kan gambaran ya, seperti itu. Atau ketika ada seseorang yang mengucapkan salam tanpa harus diulang berkali-kali, mereka udah langsung menjawab salam. Ada bapak ibu gurunya yang lewat, berarti mereka langsung salam. Itu kan termasuk dari akhlak mulia ya. Mungkin. Jadi seperti apa sih gambaran ideal dari seorang murid yang memiliki keimanan dan ketakwaan? Selain itu juga bagaimana sekolah kita dapat menjadi tempat yang mendukung perkembangan karakter tersebut. Kalau untuk yang nomor 2 berarti mungkin bagaimana kita membiasakannya, pembiasaan yang ada di sekolah ini sehingga bisa menjadi salah satu budaya positif. Mungkin awalnya terasa terpaksa ya anak-anak, tapi ketika sudah dilakukan berulang-ulang dan kita secara mengkondisikan sekolah kita agar bisa mendukung pertumbuhan dari karakter-karakter itu, maka akan
akan menjadi salah satu kebiasaan baik dari murid-murid kita. Dan untuk tindakan penyelidikannya itu jelas kita pertama adanya sosialisasi dengan siswa, guru, dan orang tua untuk membayangkan karakteristik dan perilaku ideal dari murid yang kita inginkan. Juga kita juga bisa selain dengan kata-kata, kalau misalkan kita juga ingin memvisualisasikannya, bisa juga ini membuat sketsa masa depan ideal tersebut, misalkan dalam bentuk poster atau gimana. Juga mendiskusikan cara-cara untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter ideal itu. Untuk yang selanjutnya, jabarkan rencana ini untuk langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mewujudkan visi meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Bagaimana cara mengukur keberhasilan? Nah ini cara mengukur itu berarti indikator ya seperti yang tadi itu dari setiap langkah yang diambil. Nanti kita bisa menyusun rencana aksi ya, mencakup program-program keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Untuk yang beriman dan bertakwa itu kan lebih ke kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan GIG, dan tentunya pasti kita berkolaborasi dengan semuanya, dan terutama mungkin yang sebagai koordinator Bu Atun GIG selaku guru agama nanti untuk program-program yang berkenaan dengan beriman dan bertakwa. Tapi ini kan yang ingin kita lakukan dalam prakarsa perubahan ini, selain beriman bertakwa adalah kita ingin menguatkan lagi karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah misalkan kalau untuk nasionalisme kayaknya ini masih jarang untuk dilakukan. Saya memperhatikan untuk nasionalisme, kalau untuk membaca surat-surat pendek sepertinya sudah rutin dilakukan, tetapi kalau untuk menyanyikan lagu nasional masih sangat jarang, dan sepertinya murid-murid kita ya sesuai dengan perkembangan zamannya banyak yang tidak hafal dengan lagu nasional, lagu wajib. Sepertinya mereka lebih hafal dengan lagunya Happy Asmara gitu Bapak Ibu. Apalagi serangan TikTok ya seperti itu. Jadi saya juga ingin membuat prakarsa perubahan bahwa setidaknya murid-murid kita tahu ya dan hafal lagu-lagu nasional dan juga lagu wajib. Tidak hanya Indonesia Raya dan Mengheningkan Ciptanya saja ya. Anak sekarang misalkan untuk padamu negeri aja kebolak-balik terus gitu. Terus selanjutnya tentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, dana dan materi serta penanggung jawab untuk setiap kegiatan. Nah ini nanti bisa kita diskusikan karena kalau misalkan anggaran ya agak susah juga ya, tapi kita mencoba untuk melakukan program yang sebisa mungkin menekan anggaran tapi memiliki efek yang maksimal, dampak yang bisa kita rasakan dengan dana yang sehemat-hematnya. Ini dana sekolah kita memang ya seperti itu. Lalu untuk penanggung jawab kegiatan, setiap penanggung jawab dalam setiap kegiatan nanti bisa kita rapatkan kembali karena kegiatan yang akan kita lakukan itu kan meliputi tadi misalkan ingin menggalakkan kembali sholat duha ataupun itu, dan untuk yang profil pelajar Pancasilanya kegiatan ekstrakurikuler itu rencananya kan kita juga ingin membuat ekstrakurikuler pramuka menjadi rutin di sekolah kita, karena untuk melaksanakan sekarang kan sebulan sekali saja kita tidak ya. Jadi saya ingin salah satu prakarsa perubahan yang akan dilakukan adalah agar pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka benar-benar bisa kita lakukan secara rutin di sekolah kita. Lalu untuk jadwal pelaksanaan dan indikator nanti kita diskusikan lebih lanjut. Begitupun dengan alat evaluasinya ya, untuk mengukur dampak dari setiap kegiatan. Kegiatan apapun ini
ya dari rencana ini tentu kita akan mengomunikasikan dan mensosialisasikannya dengan orang tua, karena koordinasi dengan orang tua tentu nanti hasilnya lebih maksimal, karena bagaimanapun kita bertemu dengan murid kita selama-lamanya paling 5 jam sisanya dalam pengawasan orang tua. Jadi memang untuk siswa SD koordinasi dengan orang tua itu harus. Lalu untuk atur eksekusinya, bagaimana cara kita memastikan rencananya sudah disusun dan juga langkah-langkahnya. Untuk tim pelaksana nanti kita lakukan. Berarti kira-kira untuk misalkan ini bentuk kegiatan dari visi tersebut ya, dari prakarsa perubahan, kira-kira apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tadi dapat tercapai Bapak Ibu? Kira-kira bentuk kegiatannya. Untuk bentuk kegiatannya misalkan seperti apa? Kalau yang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi, berarti kegiatan keagamaan tadi untuk infaknya. Yang untuk infaknya yang bersifat keagamaan ya seperti yang tadi ya Bu ya, mungkin. Kalau untuk yang karakter Pancasilanya selain kepramukaan tadi juga, oh iya ya. Tadi untuk Bu Dewi tadi apa ya Bu? Yang lagu nasional itu ya Bu ya? Mungkin. Itu kalau itu ya, saya juga pernah kepikiran juga sih, ada pembuat kita itu kan biasanya kalau upacara upacara itu kan paduan suaranya kecil banget ya anak-anak itu ya. Nah, itu bisa dibuatkan nanti selain pramuka juga bisa ada ekstrakurikuler yang khusus untuk padus gitu. Jadi otomatis kalau upacara anak itu ya tidak menutup kemungkinan kelas bawah ya, bisa juga ya, bisa juga kelas 3 atau kelas 4. Kadang kelas bawah yang mempunyai mental saya diri gitu. Kalau kelas ini malah udah malu-malu gitu ya, dekat-dekat sama kita itu juga udah malu gitu. Iya itu gimana? Ini kita sudah punya kandidat kayaknya. Mas Rojak. Iya, itu bisa. Jadi kalau upacara nggak bingung latinya ya, ayo suaranya, ayo enggak itu. Udah jadi. Berarti itu juga menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan guru ya, orang tua dan pasangan. Nah, untuk kelemahan program misalkan seperti itu Bu, misalkan nanti betul kita salah satu prakarsa perubahannya kita mengadakan ekstrakurikuler misalkan paduan suara gitu. Kira-kira kelemahan program itu apakah hanya sih mungkin di keterbatasan waktu ya. Kalau SD kan jam 12 sudah selesai. Kadang sore anak-anak maju. Oh iya. Orang tua juga ada yang keberatan. Kadang sampai siang nggak pulang-pulang gitu. Kelemahannya di situ. Sore maju. Iya, berarti jam 2-an ya. Yang untuk programnya. Kalau misalkan kalau kelemahannya seperti itu, untuk kelebihannya tadi lebih bisa untuk misalkan ataupun ada lomba-lomba yang bisa langsung diambilkan dari anak-anak yang mengikuti ekskul itu ya. Berarti kalau misalkan kelemahan program salah satunya adalah yang melatih, kira-kira apakah kita mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk melatih paduan suara? Bunur ya, kita punya aset loh ini, Bunur bisa melatih, betul ya. Jadi untuk kelemahan program sepertinya kita sudah teratasi ya. Nah, untuk pembagian waktu nanti kita bisa sesuaikan waktunya, terutama sih bisa bergantian dengan pramuka. Kalau pramuka kan Sabtu tapi Minggu keberapa kan ya? Iya, kalau Sabtu kan mungkin tidak terlalu siang jadi anaknya. Ibaratnya zuhur sudah bisa pulang gitu. Misalkan pembelajaran sampai jam 11 gitu. Tantangan programnya tentu tadi kita harus bisa mensosialisasikan program-program tersebut kepada orang tua agar tidak menimbulkan pertentangan ataupun misalkan protes yang berlebihan dari wali murid.
insya Allah kalau misalkan kita bisa mengomunikasikannya dengan baik, sepertinya sih semuanya bisa berjalan. Untuk solusi tadi seperti itu ya, sudah ya. Nah, untuk sasaran muridnya berarti gimana Bapak Ibu, kita sepakatnya apakah tadi seperti Bu Atun tidak memandang kelas bawah atau kelas tinggi, siapapun yang ibaratnya memiliki minat dan bakat dalam hal itu bisa mengikutinya dan tidak ada batasan, misalkan harus minimal kelas 4 kayak gitu, kelas tinggi. Berarti sesuai minat aja ya kita sasarannya, murid kelas berapapun. Beberapa anak yang sambil gua yang mungkin suaranya bagus, Mungkin tidak semua satu kelas. tidak semuanya ibaratnya kan berarti sesuai bakat, tidak kelas ini harus 5 anak, tidak harus seperti itu nggih. Baik Bapak Ibu, akhirnya dari hasil diskusi kita kali ini saya mengambil kesimpulan nih Bapak Ibu. Kesimpulan yang pertama bahwa visi SD Negeri Cikadang 1 itu sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila nih tadi. Berarti kita sudah setuju dengan ini nggih? Dan untuk kesimpulan yang kedua, visi guru penggerak tadi saya itu sudah selaras juga dengan visi sekolah ya. Hanya saja ada perbaikan kata ya agar makna yang tersirat ataupun tersurat tadi dari visi yang sudah saya susun itu lebih tertata. Yang ketiga, maka tadi kita juga sudah sepakat bahwa prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta karakter profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Dan prakarsa perubahan ini tentu sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, ya, Bapak Ibu guru, terus orang tua juga, murid juga, dan semuanya memiliki peran yang sama-sama pentingnya. Dan semoga kita bisa saling bergotong royong untuk bisa mewujudkan prakarsa perubahan tersebut nih Bapak Ibu. Nah, ini belum saya akhiri ya program guru penggerak angkatan 12. Kalau misalkan nanti ada pembukaannya ya untuk guru penggerak, saya berharap teman rekan-rekan ini bisa tergerak untuk mengikuti seleksi dari guru penggerak angkatan 12 nanti. Kalau misalkan itu kemarin sih wacananya bulan Agustus, tapi ini sudah bulan Agustus tapi belum ada pengumuman apa-apa. Tapi ya kita berharap semoga dibuka lagi. Dan terutama menurut saya secara pribadi, kalau misalkan review dari saya dari 2 bulan saya menjalani guru penggerak, manfaatnya memang sangat besar, terutama untuk pengembangan karakter kita sendiri. Jadi kalau misalkan pendidikan profesi itu lebih ke kita terhadap murid, bagaimana cara mengajar kita, tapi kalau untuk guru penggerak yang saya rasakan selama 2 bulan ini adalah perubahan mindset. Ketika mindset kita berubah, otomatis kita juga akan berubah tindakan kita, bagaimana cara kita memandang murid, bagaimana cara menyikapi permasalahan dan yang lainnya. Jadi menurut saya program guru penggerak tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk diikuti dan dicoba ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan gambaran bagaimana sih sebetulnya untuk pelaksanaan program guru penggerak itu, misalkan untuk gambarannya Bapak Ibu bisa melihat di portofolio digital saya. Di situ ada tugas-tugas tentang guru penggerak. Jadi Bapak Ibu ya memang ya Allah Maha membolak-balikan hati. Sekarang belum pengen, tapi siapa tahu nanti malam oh iya kayaknya seru atau gimana ya. Monggo Bapak Ibu bisa melihat ke ini website s.id/portofolio digital Julaiha di sini. Kecil semua nih Bapak Ibu. Ini bisa, ataupun sekarang misalkan ini di scan barcode-nya, itu bisa melihat oh ternyata kegiatan-kegiatannya seperti ini ya, ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan ya. Jadi monggo dikepoin supaya siapa tahu tergerak untuk mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya. Ini
semangat ikuti ya. Ya ini kan apalagi guru-guru Cikana 1 ini masih muda-muda nggih. Pak Reza, Bu Atun, Pak Lutfi, Bu Ika, juga Bu Dewi dan Bu Nur juga ayo semangat. Ya, nanti kalau misalkan itu bisa masuk ke portalnya, di situ juga selain untuk tugas-tugas, di sini misalkan untuk gambaran di sini di Serba Serti, itu juga ada contoh CV dan esai yang saya buat supaya tidak kayak gimana sih, saya juga ini bukan esai yang bagus atau CV yang bagus, tetapi dengan esai dan CV ataupun RPP yang saya buat itu ternyata bisa lolos. Siapa tahu bisa menjadi salah satu referensi dari Bapak Ibu bila nanti tergerak untuk mendaftar di CGP angkatan 12 nanti. Bisa masuk ke situ Bapak Ibu. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, rekan guru SD Cikana 1 yang sudah membersamai saya dalam diskusi visi guru penggerak ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, visi kita mampu menginspirasi kita semua untuk melakukan perubahan mulai dari diri kita, dari lingkungan terdekat kita, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Tetap semangat, ayo bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergerak, ikuti. Baik, ibadah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum